Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi atau pilih kartu dengan tema yang kamu baca, yaitu rindukah dia sama kamu? Dia ini siapa? Ini depends, tergantung sama kalian, ya. Entah dia mantan kamu, kasih kamu saat ini, suami kamu atau istri kamu, who knows ya, ataupun gebetan kamu. Jadi tergantung bagi kalian masing-masing. Dan pembacaan ini bisa terbalik, bisa energi kamu atau justru energinya dia, ya. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan di sini juga aku mau jelasin kalau aku bukan hanya tarot reader, namun juga aku seorang konselor ya, yang belajar tentang psikologi. Jadi bakal aku nilai energinya, entah gimana prosesnya nanti. Cuman ya aku bakal ngelihat dari sisi apa yang menjadi pengalaman aku. Jadi kalau kamu tidak suka dengan pembacaan yang seperti itu, mohon untuk jangan dilanjutkan pembacaan ini ya. Karena aku tidak bisa untuk memenuhi ekspektasi kalian, dan memang gak akan pernah bisa gitu. Jadi kalau mau yang sesuai dengan yang kau mau, silakan untuk ambil personal reading ya. Klik link di bawah sini ya. Aku rasa udah jelas banget ya deskripsi aku di bawah sini ya, bagi kalian untuk cek dulu sebelum bertanya gitu ya. Gimana cara personal readingnya kak? Ya silahkan dicek gitu. Belajar untuk mencari tahu. Terkadang sesuatu hal itu jawabannya udah ada di sana. Kitanya aja yang kebanyakan tanya dulu gitu. Nggak coba untuk benar-benar mencari tahu. Oke. Rindukah dia? Pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi bakal berlaku kapan aja saat kamu tonton ya. Rindukah dia? Kita bagi 4 deck. Di sini oracle ya. Yang pertama di sini ada show up your sparkle and shine from the inside. Dan ada tune into your inner peace. Dan ada ask for help, it doesn't make you weak. Dan ke depan believe in yourself, unleash your inner unicorn. Wow, bagus banget kartunya ya. Oke. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan untuk memilih, aku kasih waktu untuk kalian memilih. Sembari itu aku bakal nyiapin untuk love oracle-nya ya. Oke, kita mulai dari yang kiri ya. Yang pertama
Oke, kita singkirkan kartu lainnya. Oke, yang pilih oracle pertama, Rindukah Dia. Di sini ada show of your sparkle and shine from the inside. Bentar ya. Oke. Yang pilih oracle pertama. Di sini ada TikTok, blessed, bless. Ada love atau angsa di sini, dan ada keys. Kok keys sih? Key atau kunci. Oke, di sini aku ngerasain ada energi yang agak agak tertekan ya. Seseorang di sini menekan rasanya. Ini seseorang yang rindu sebenarnya ya, kangen, seperti sesuai dengan pertanyaan kita saat ini. Rindukah dia? Kangenkah dia? Sayangkah dia? Ya, namun kita lebih ke rindu. Ya, aku ngeliat dia ngerindu, cuman rindu ini nyakitin dia, dan dia nggak suka akan hal ini. Dia nggak nyaman akan energi ini, dan ya rasanya nggak baik. Dia tidak terbiasa, ataupun kamu tidak terbiasa dengan rasa ini. Cukup menyembunyikan rasanya saat ini ya, dan memikirkan tentang kamu juga membuat dia sakit di sini. Ya, aku nggak tahu kenapa. Kita lihat tarotnya. Namun, oke, saat ini orangnya masih cukup overthinking ya. Masih sangat terfikirkan dengan apa yang terjadi dalam hidupnya sebelum ini, atau sebelum dia mengenal kamu ya. Queen of Pentacles, Ace of Cups. Orang ini tidak nyaman dan tidak suka dengan rasa yang dia rasakan saat ini. Jadi dia mencoba banget untuk moving on, mencoba banget untuk tidak merasakan, tidak peduli akan rasa ini ya. Seseorang yang sebenarnya terbiasa untuk hidup dia nggak sangat attach dengan emosinya. Jadi bukan orang yang suka melekat dengan emosinya ya. Orangnya lebih suka untuk ya yang lebih rasional lah gitu, logikaan gitu ya. Saat udah tentang rasa, emosi ya menakutkan bagi dia. Queen of Swords. Memang agak aneh memang kalau kita mencoba untuk berpikir, namun ya orang yang terbiasa untuk di puzzle seperti itu ya pasti bakal bingung ya. Dia harus lepas ataupun keluar dari emosi, dari namanya penilaian logika dia yang selalu menilai seperti ini, positifnya, negatifnya, baik buruknya ya. Karena untuk masalah emosi seperti ini kita nggak bisa menyalahkan ya. Emosi itu bagian perspektif kita masing-masing. Gimana kita menilai emosi itu bisa baik dan bisa buruk ya. Bahkan yang baik pun kita bisa
persepsikan juga sebagai hal yang buruk. Begitu juga yang buruk bisa jadi yang baik, ya. Jadi di sini kalau kamu tanya dia rindu, ya serindu, tapi apakah dia menikmati rindu ini? Enggak, ya dia enggak suka. Ini juga membuat dia bisa untuk menjaga jarak, tidak mengungkapkan sama kamu, dan dia lebih memilih untuk simpan, ya. Dan orang ini berusaha untuk happy dalam hidupnya dia, ya, untuk nggak begitu ngerasakan apa yang dia rasakan ini. Jadi ini benar-benar dia tutupin. Nah, aku harus bilang ini bagi kalian yang resonate. Dan kita lihat oracle terakhir. Kita klarifikasi lagi. The chaser in codependent relationship, fear of abandonment issues. Seperti aku bilang tadi, orang ini mengambil jarak, entah karena memang kamu cukup sering atau selalu berusaha untuk menggapai dia, mencapai dia, ya, dan dia takut akan hal itu. Takutnya gini, orang ini takut akan yang namanya penolakan ataupun komitmen. Jadi sebelum dia dapat itu dari kamu, dia lebih memilih untuk melakukan itu terhadap kamu ataupun ke siapapun, ataupun kamu yang melakukan ini justru ke dia, ya. That's meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Dan aku nggak tahu kalian masih bersama apa enggak. Aku ngerasa dia bertemu orang lain di sini, ya. Dan ini cukup membandingkan kamu dengan di orang lain ini, ya. Aku ngelihat dia melihat sesuatu yang berbeda antara kamu dengan orang yang dia temui ini. Perbedaannya sangat mencolok, ya. Sending, transcending obstacle, learning expansion, new path, preparing for union. Apa yang dia lihat antara kamu dengan orang baru ini, aku nggak tahu orang baru ini baru dekat atau gimana pasangannya saat ini atau enggak. Aku ngerasain sih bukan, ya, belum sampai ke sana. Aku nggak ngeliat ke depannya. Yang pastinya dia ngerasa orang yang dia baru kenal ini orang yang masih banyak perlu bertumbuh. Sedangkan dia ngelihat kamu orang yang udah banyak belajar, melewati banyak fase, ya. Kamu lebih mampu dan sebenarnya lebih mature daripada orang itu, ya. Cuman ada di satu sisi diri kamu, yaitu codependency. Sisi dimana kamu bisa sangat bergantung dengan dia ataupun sebaliknya, ya. Itu membuat energi yang berat ke dia. Dan di the bottom of the deck ada the Phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Oke, di awal-awalnya dia bisa bersemangat untuk bertemu orang baru di sini. Namun setelah dia bertemu orang yang baru, dia agak surprise-nya satu. Ternyata orang-orang di luar sana jauh lebih bawah energinya daripada kamu. Itu yang membuat dia, aku ngeliat entah sekarang ataupun nanti dia bakal berubah pikiran. Dia memang menjauhi kamu saat ini, walaupun dia rasa kangen atau apa, ya, dia membuka hati untuk orang lain di sini. Aku ngeliat dia bakal berubah, ya. Di Hermit, energi The Hermit ini membuat aku ngeliat dia walaupun sempat dekat dengan seseorang, dia akhirnya mundur, ya. Dia nggak mau memberikan kesempatan ke orang lain untuk masuk ke dalam hidupnya, dan dia menarik dirinya di sini. Aku ngeliat, ya. Dia juga sadar kalau masih banyak hal yang belum stabil dalam dirinya dia dan dalam hidupnya dia, ya. Dan bertemu orang baru, dia sadari ini nggak akan memperbaiki apa yang memang kurang di dalam dirinya dia ataupun dalam dirinya kamu, ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ngerasa, oh dia mudah buka untuk orang lain gitu, kamu marah, kamu kecewa,
actually bagus sebenarnya. Bagusnya kenapa? Di sini aku lihat saat dia membuka peluang untuk orang lain dan ternyata dia bisa membandingkan orang itu dengan kamu dan ternyata kalian jauh berbeda, dia bisa tahu kalau memang kamu punya kekhasan kamu sendiri, ya. Dan dia tahu kamu jauh lebih baik daripada orang-orang yang di luar sana. Dan ini perbandingan yang baik. Kenapa? Istilahnya dia pernah untuk mencoba dan dia tahu dia nggak akan pernah ketemu orang yang bisa menandingi kamu. That's the good point-nya, itu hal yang baiknya. Cuman bagi kamu yang mungkin kamu nggak terima dia membuka hati orang untuk orang lain, kamu mungkin bakal berat untuk menerima dia karena aku ngeliat dia bisa kembali lagi ke kamu. Ini memang kuat banget, entah memang perpisahan atau perceraian, ya. Ini bukan seperti dia ingin mempermainkan kamu ya untuk yang oracle pertama, no. Ini memang tentang untuk bagian dalam hidup dia, yaitu self discovery, ya. Proses dimana untuk dia mengenal diri dia sendiri, kalau dia memang gak terjun dan keluar dari energi yang lain itu. Cuman ya bagi kamu yang gak menerima memang bakal sulit, ya. Ini kembali lagi keputusannya ke kamu. Okay, that's it. I think that's all. Kita lanjut oracle ke 2. Bentar ya. Yang kedua. Okay. Oracle, tune into your inner peace. Okay. Di sini ada building blocks dan ada time to go. Wow. Dan Lenormandnya ada man atau pria, dan ada star atau birth chart atau astrologi di sini, ya. Oke. Untuk oracle kedua, wow, orang ini sangat self-absorbed saat ini, sangat tenggelam dalam diri dia sendiri. Ini energi maskulin. Gak harus yang divine masculine atau twin flame, no, ya. Maskulin artinya dia lebih ke arah diri dia yang karena kita semua ini punya yang namanya maskulin dan feminin, ya. Mau hubungan kita apapun, kita punya itu di dalam diri kita masing-masing. Dan ini adalah seseorang yang sisi maskulinnya lebih tinggi daripada feminin, oke? Jadi dia benar-benar sangat, apa ya, aku bisa bilang energi maskulin itu energi yang sangat sulit untuk memproses rasanya, sangat sulit untuk mencoba melogikakan perasaannya dia, dan akhirnya yang menang adalah logika, yang menang akhirnya adalah ego, ya. Ini yang aku lihat, orang ini berusaha mati-matian untuk pergi, untuk menjauh, dan dia ngerasa ini memang udah takdirnya. Aku ngelihat berchatnya sebagai dia ngerasa mungkin kita udah takdirnya berpisah, kita udah takdirnya untuk nggak ada lagi hubungan, kita udah punya batasan, dan kita bukan lagi orang yang di satu page gitu, ya. Dia ngerasa kamu bukan lagi inner peace-nya aku, ibaratnya dia dekat kamu itu bukan lagi tenang, bukan lagi apa, melainkan kekecewaan. Jadi dia ngerasa harus buat batasan yang besar antara kamu dengan dia, dalam artian
menjauhi kamu atau meninggalkan kamu. Tapi hal yang menariknya di sini adalah semakin dia mencoba untuk lari pergi, semakin dia memperhatikan. Ini seseorang yang harus kubilang, dia bisa pergi dari kamu namun dia jalannya mundur. Kok kayak gitu? Gini, dia pergi dari kamu tapi dia tidak memalingkan wajahnya dari kamu. Dia mundur nih, menjauh dari kamu. Buat batasan-batasan, tapi dia tetap memperhatikan kamu. Ya. Dan dia ngerasa ini hak dia, dan dia ngerasa wajar kalau dia mau memperhatikan, ya apa yang salah gitu. Ya. Namun dia tidak sadar saat dia melakukan itu semua, dia nggak punya inner peace. Dia pergi karena kekecewaan, bukan karena acceptance. Dia perginya bukan karena penerimaan. Dia pergi kayak ya udah terpaksa aja ikhlas, kayak udah capek dengan kekecewaan ini loh. Orang yang benar-benar moving on dengan orang yang udah terpaksa ikhlas itu berbeda jauh ya, dengan kayak oh udah berlalu, udah lama, ya udah ikhlasin aja gitu. Ya padahal masih cekit-cekit di dalam hatinya gitu ya. Namun berbeda dengan orang yang benar-benar ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas dengar nama orang yang dituju, dengar nama dia ya, ataupun mengingat akan dia, nggak ada lagi yang namanya sesak di dada. Ya ikhlas, ya benar-benar ikhlas ya, dalam artian yang tulus. Itu yang aku lihat. Kita lihat tarotnya ya. Setia banget ayam mamaku itu teriak-teriak ya, jadi back sound. Page of Pentacles, wow, Two of Cups. Ini yang tidak kita sadari, kebanyakan dari kita menghindari apa yang membuat kita sakit ya, kita menolaknya agar kitanya nggak sakit gitu ya. Jadi sesuatu yang udah terjadi lama, sakitnya mungkin udah setahun, 2 tahun, atau bertahun-tahun yang lalu, namun masih terasa sampai sekarang. Karena kita genggam kesakitan itu, kita bawa sampai sekarang, kita belum benar-benar ikhlas. Jadi orang ini agak kabur tentang apa rasa dia ke kamu. Rindukah dia, kangenkah dia nggak tahu ya. So that's why kenapa dia memilih untuk capture it out, capture it all gitu ya. Maksudnya kayak ditahan semuanya, ditangkap semuanya, jadi benar-benar ditutupi, di cover, nggak diperlihatkan sama sekali emosinya. Pikirannya juga dia nggak mau perlihatkan ke kamu, mencoba untuk ditutupi ya, untuk mencoba yang namanya menemukan inner peace, kedamaian hati ya, komitmen hati, bertujuan yang baik sebenarnya ya, mencoba untuk melihat hubungan ini dari arah lain, persepsi atau perspektif orang lain, Four of Swords. Namun ya sih, seperti aku bilang, Four of Swords ini malah justru menempatkan dia menyakiti diri dia sendiri, karena dia membawa kesakitan itu, dia bawa sampai sekarang. Memang berawal misalnya entah kamu yang berkhianat ataupun sebaliknya, atau siapapun yang menggoreskan luka di sini ya, memang berawal dari sana. Hey, dan mungkin dia ngerasa kamu yang bertanggung jawab atas hal itu, ataupun kamu bertanggung jawab atas hal itu. Ibaratnya terjadinya sekali ya, namun itu masih terasa sampai sekarang, berulang-ulang. Kenapa? Karena kita membiarkan memori rusak ini menghantui kita sampai sekarang, ataupun menghantui dia sampai sekarang. Orang ini belum benar-benar dapatkan inner peace, kedamaian hati. Itulah yang dia nggak mengerti. Dia benar-benar kangen, dia benar-benar apa ke kamu, dia nggak tahu. Untuk menjelasinnya juga dia nggak tahu ya. Namun di Two of Cups di sini aku ngelihat
Dia ingin untuk bicara, dia rindu si Five of Pentacles. Posisi ini nyakitin dia. Dia ingin bilang untuk dia juga nggak nyaman dan happy di masa ini. Ya, dia juga nggak tahu harus gimana. Namun saking nggak taunya bicarakan hal ini juga nggak tahu caranya gimana. Dan yang dia tahu adalah ya udah, lebih baik untuk menjauh dan pergi. Regardless, dalam artian dia nggak peduli lagi tentang rasanya dia. Dia lebih memilih egonya. Karena dia ngerasa ego dia yang membantu dia untuk hidup sampai saat ini. Ego dia yang membantu dia untuk bangkit dari kesakitan yang mungkin kamu pernah lakukan dulu, ataupun sebaliknya. Seven of Swords. See? Hal yang udah berlalu, namun dia rasakan terus-terusan sampai sekarang. Orang ini menangis dalam diamnya dia, ya. Namun akhirnya egonya lagi yang menang. So ya, kita nggak bisa apa-apa bagi orang yang memang memilih egonya. Akan selalu ada pembenaran jika memang memilih ego, itu sudah pasti, mau ego yang baik ataupun ego yang buruk, ya. Yang bakal kita temukan tentang yang namanya inner peace itu saat kita in tune, kita masuk ke dalam diri kita. Itu aja. Kalau kita masih berpusat dengan apa yang di kepala, ya jadi seperti ini. Di bottom of the deck ada Six of Wands. Wow, quite surprise ya. Six of Wands. Jadi memang di bottom of the decknya di sini surprise bagi aku, karena sepertinya orang ini bakal menyerah, ya. Dia bakal menyerah. Dia bakal ungkapkan sama kamu cepat atau lambat, ya. Apapun yang sekarang tuh nyakitin dia, bahkan nyangkut banget di tenggorokan aku untuk bilang, ya, it's hurt gitu. Jadi kayak ini sakit. Please, untuk dia pengen kamu untuk ada dengan dia, sekitar dia, walaupun ini menyakitkan. Walaupun dulu biarpun menyakitkan, dia juga nggak sanggup. Just dia pengen ada kamu setidaknya. Jadi kita lihat klarifikasinya. Kamera ada missing, keep shake, perception, learn from the past, makes memories. Sih, seperti aku bilang, apa yang terjadi dalam hidup dia ataupun dalam hidup kamu sekarang adalah sebuah tayangan memori yang rusak. That's it. Dan nanti bakal muncul lagi tayangan memori yang membahagiakan antara dia dengan kamu. Di situ yang dia bakal coba untuk menjadikan perbandingan. Girl with a snake, empath, and narcissist paradigma, being charmed or used, enable boundaries. Okay. Wow, girl with a snake ini ada sisi memang di dalam diri kamu yang dia memang masih belum benar-benar terima. Aku nggak tahu ini apa. Yang pastinya dia ngerasa, kenapa kamu ngelakuin itu semua, ya? Kenapa kamu sangat fokus dengan diri kamu, dengan keberhargaan diri kamu, dengan apa egoismenya kamu, tanpa kamu memperhatikan dan mengapresiasi apa yang udah dia lakukan selama ini ke kamu, ya. Itu yang dia masih sesali dalam diri kamu. Step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Dan dia masih belum benar-benar menerima kalau kamu nusukkan
pisau ke dadanya dia, dan dia nggak pernah duga-duga ini. Itu yang membuat dia masih holding back. Bottom of the deck-nya justru baik seperti yang itu juga. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Ini bisa membawa ke arah yang lebih baik sebenarnya. Saat dia mampu untuk masuk ke inner peace-nya dia bakal tahu apa yang sibuk, apa yang membuat dia banyak ngerasakan sakit saat ini. Itu memang kebanyakan karena dia juga yang membiarkan diri dia sakit, karena membawa kesakitan sampai saat ini, ya. Dan itu menahan diri dia untuk benar-benar apa adanya sama kamu, ya. Mungkin dia juga ngerasa dia sangat fokus dengan diri dia dan kesakitan dia saat ini, ya. Dia nggak bisa mengapresiasi kamu saat ini dalam kondisi dia yang juga nggak baik, ya. So, rindukah dia? Yes, gitu. Namun apakah rindu yang dia jalani saat ini mampu untuk dia climb, bangkit dari keterpurukan dia? Itu kembali lagi ke orangnya, ya. Dan aku ngeliat memang butuh waktu. Untuk kalian yang miracle kedua, dia butuh waktu, dia need time. Dan pertanyaannya tinggal ke kalian lagi, apakah kamu siap menunggu dalam artian yang tidak sebentar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Rindukah dia? Rekal ketiga. Ask for help, it doesn't make you weak. Oke. Ketiga, ada Treasure Island. Dan ada Observer. Ada burung unta. Dan ada cloud atau pohon. Ini energi yang ngasih lihat aku banget kalau dia butuh kamu sekali. Orang ini sangat membutuhkan kamu. Apapun yang terjadi, orang ini ingin tetap berada di sekitar kamu, ya. Walaupun ibaratnya dia nggak bisa sama kamu, dia pengen stay ada di sekitar kamu. Itu menyakitkan untuk dia, itu sudah pasti, ya. Cuman dia lebih memilih untuk menjadi pengamat daripada orang yang menjalani kesakitan dan kekecewaan. Orang ini ingin berada di sekitar kamu, namun dia tidak mau untuk merasakan kesakitan dan kekecewaan dalam percintaan. Oke? Itulah yang membuat orang ini aku ngerasain untuk jaga jarak dan berusaha untuk tidak meminta bantuan siapapun dalam hidupnya dia, ya. Lihat oracle-nya lagi.
Yang lucunya di sini adalah dia tidak terang-terangan bilang sama kamu dia membutuhkan kamu. Dia justru memperlihatkan energi dia tidak butuh kamu. Ya. Dia bikin energi kalau dia sibuk dengan diri dia, sibuk dengan hidup dia. Gak ada yang lain selain itu. Ya, dan hidup dia jauh lebih bahagia daripada kamu. Itu yang pengen dia bangun. Ada twin flames. Wow. Yin or yang, Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. The dragonfly be like harder finding out things coming to the light, adapt, change, heal. Hand of cards, take a chance, risk being strategic, option not showing hand, gambling. Seperti aku bilang, orang ini gak mau ngambil kesalahan lagi. Jadi berpisah dari kamu itu sudah sangat menyakitkan bagi dia. Jadi dia pengen untuk menjalin suatu hubungan yang tidak akan pernah ada perpisahan di dalamnya. Agak naif ya, dan itu hubungan apa dia juga nggak tahu itu hubungan apa ya, dan dia juga nggak bisa untuk menawarkan itu ke kamu. Aku ngelihat, jadi mungkin dia masih ada di sekitar kamu namun tidak benar-benar intens dekat dengan kamu ya, namun saat kamu mencari dia mungkin dia akan balas, mungkin lama atau sebentar gitu ya, dia bisa menjauh, tidak balas, namun dia ujung-ujungnya pasti balas, ibaratnya gitu. Dia ada react, ada reaksi terhadap chatting kamu atau telepon kamu gitu ya, dan dia nggak tahu hubungan apa dan rasa apa yang dia inginkan dan pengen dia bangun saat ini. Love call, see, someone express love, a message of love, thinking of you, letting you know. Okay. Ini menggambarkan banget dia sangat sayang sama kamu. Orang ini dia pengen banget sebenarnya untuk kamu tahu ya, apa yang dia rasakan kalau dia memang selalu ingat, selalu terpikir akan kamu ya. Namun dia nggak mau ngambil risiko, dia nggak mau untuk sakit lagi, kecewa lagi. Ini energi seseorang yang jerah, bukannya ngambil pelajaran. Dia ngerasanya udah ngambil pelajaran, namun dia jerah. Beda ya, beda orang yang benar-benar ngambil pelajaran dengan orang yang jerah. Orang yang jerah dia berarti bukan ngambil pelajarannya, dia ngambil kesakitannya. Sedangkan orang yang ngambil pelajaran meninggalkan kesakitannya. It's different ya, itu yang aku lihat. The runner, see, the runner in codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Seperti yang aku bilang, dia benar-benar dengerin egonya dia, dimana dia takut kedekatan kamu dengan dia membawa kesakitan lagi untuk dia. Dia takut jika memang kamu pergi lagi dalam hidupnya dia takut hal ini terjadi lagi. Dia takut kamu bakal meninggalkan dia benar-benar dengan orang lain. Ibaratnya dia nggak mampu kalau hal ini terjadi lagi sampai kedua kalinya ya. Orang ini sangat pengen, dia sering banget untuk menahan diri dia pegang handphonenya dia ngeliat fotonya kamu atau dia ngeliat chattingnya kamu, dia tahan tangisnya, dia berusaha banget untuk bicara dengan kamu, dia berusaha banget untuk share, dia pengen banget apa adanya dengan kamu sebenar-benarnya ya. Namun kesakitan, kekecewaannya dia itu akhirnya muncul, ibaratnya menilai dan bilang jangan, nanti dia begini lagi, nanti dia begitu lagi. Jangan berikan dia untuk nyakitin kamu lagi. Jangan biarkan dia untuk ada dalam hidup kamu lagi ya. Kamu gak layak untuk dapat ini, dan kamu juga gak layak untuk disakiti.
Ada energi kayak gitu. Kita lihat tarotnya. The Magician, Ace of Wands. Oke, orang ini sangat naif saat ini, aku ngeliat saat munafik ya. Dia berusaha banget untuk memilih kemunafikannya. Dia berusaha banget ya kalau memang ya kita bisa aja, kita nggak ada apa-apa lagi, kita udah gimana ya udah ya, that's for the best. Aku nggak ada tanggung jawabnya lagi, aku nggak ada gimana ya udah gitu, that's it ya. Dia mencoba menanamkan egoisme baru dia itu tadi yang aku bilang ya, agar dia ngerasa tidak merasa bersalah dalam hubungan ini. Eight of Wands, Judgment, dan aku ngeliat wow, Judgment dan Justice muncul. Oke, untuk love call lagi. Jadi orang ini aku ngerasain dia bakal dapatin, ataupun kamu bakal dapatin apa ya, bukan reaksi sih, hasil yang menyakitkan saat dia memang melakukan ini. Aku nggak tahu melakukan ininya gimana, entah saat dia mencoba untuk menolak kamu ya, ataupun kamu menolak dia. Sebaliknya, orang yang menolak ini bakal dapat reaksi yang mungkin bakal buat dia sakit. Si Five of Wands, entah kamu bisa memberikan jawaban yang iya justru saat dia ingin meninggalkan kamu ya, Two of Wands, atau saat orang dia meninggalkan kamu menarik diri ya, tidak seperti yang kamu lakukan selama ini. Entah kamu mencari-cari dia, kamu membujuk dia, begging ya, kamu istilahnya kasarnya mengemis akan cintanya dia. Ternyata itu tidak kamu lakukan, dan itu quite surprise, itu cukup mengejutkan untuk dia yang melakukan ini semua. Itulah yang membuat dia kembali ke pembacaan awal tadi. Dia akhirnya ngerasa dia butuh kamu, dia butuh kamu untuk di sekitar dia akhirnya. Jadi dia bisa membiarkan energi ini, kayak dia memberikan harapan sedikit dia ke kamu. Setelah kamu memperlihatkan kamu bakal ada di sekitar dia, dia bakal menarik diri. That's quite of ini ini aku nggak bisa bilang ini apa ya, ini memang jahat ya, ini energi yang jahatnya dia nggak ada kepastian untuk benar-benar pergi ataupun gimana ya, namun dia juga nggak ada benar-benar kepastian dia ingin. So apa yang dia mau, what's the point? Useless, aku ngeliat pointless, nggak ada, dan nggak ada artinya, meaningless. Jujur aku agak nggak suka dengan energinya, really ya. Untuk jika memang ini yang dia yang kamu tuju, Two of Cups ya, bagi kamu yang menjalani ini, aku sarankan untuk tarik diri kamu ya. Chariot, mau sesakit apapun, sekecewa apapun, ada kata-kata manis atau harapan apapun dari dia, kalau dia belum memberikan kepastian sama kamu, jangan pernah untuk merendahkan diri kamu dan mengemis untuk dia ya. Biarkan dia, kalau dia mau pergi ya udah pergi aja ya. Si Ten of Wands, Nine of Swords. Kamu gak perlu juga untuk menunjukkan kamu kuat ataupun gimana. Maksud aku di sini adalah pergi saja ya, biarkan dia pergi. Dia mau kemana
biarkan angin membawa dia kemana, ya. Jangan lagi narik dia, jangan lagi menahan dia, biarkan dia pergi. Apa yang dia dapat itu menjadi risiko dia ke depannya. Dan wow, memang poin kita di awal memang kita pengen tahu, rindukah dia? Yes. Dan dia benci untuk mengakui kalau dia memang rindu, sangat rindu, ya. Four of Pentacles. Dan dia takut saat dia mengakui dia rindu, dia memberikan kesempatan kamu untuk nyakitin dia lagi, dan dia punya harapan lebih lagi sama kamu, ya. Five Pentacles, Queen of Cups, dan ada Ten of Pentacles. Di the bottom of the deck ada di Hierophant. Energi yang baik sebenarnya untuk mengajarkan kalian untuk lebih dewasa, spiritual, hubungan yang spiritual. Ini aku harus bilang sebenarnya, ya. Jadi memang hubungan yang seperti ini itu memang lebih baik untuk benar-benar dilepaskan. Aku tahu ini menyakitkan, aku tahu ini mengecewakan. Siapapun aku, kamu, jika di posisi ini pasti sangat menyakitkan. Namun akan lebih makin menyakitkan kalau kamu mengikuti alur atau permainannya dia, ibaratnya gitu. Ya, tariklah diri kamu, ya. Okay. That's it. Kita lanjut yang terakhir. Rindukah dia? Oke, di sini the believe in yourself, unleash your inner unicorn. Ada chaos and conflict, dan ada deep knowing. Wow. Dan ada moon atau bulan, dan ada bridge. Oke, untuk yang pilih oracle terakhir, wow, oracle terakhir di waktu yang cukup lama, ya, jauh. Di sini aku melihat hubungan ini di dalam hatinya dia ataupun di dalam hatinya kamu. Sebenarnya kalian saling percaya satu sama lain, ya. Percaya sebenarnya ada kebaikan dalam hubungan ini. Namun seseorang di sini memilih untuk tidak percaya, ya. Jadi dia tahu sebenarnya baik aja apa yang terjadi antara kalian berdua dulu ataupun sekarang, ya. Namun memilih untuk nggak ada yang baik gitu, nggak ada yang patut untuk dipertahankan, hubungannya nggak baik gitu, ya. Kita lihat oracle keduanya. Aku ngerasain konflik yang udah lama banget, chaos yang udah lama banget terjadi antara kalian berdua. Ya, hubungan ini aku nggak tahu, di awal-awal kalian yang mungkin selalu baik-baik aja, tiba-tiba akhir-akhir ini berantem, konflik, banyak banget masalah, ya, entah keluarga atau apapun juga di masing-masing dari kalian, ya. Dan ini membuat kalian chaos satu sama lain,
Dan apa yang menjadikan ini nggak berjalan hubungannya, aku ngeliat memang kalian akhirnya nggak memiliki fokus yang sama di hubungan ini. Aku ngeliat akhirnya kalian fokus dengan hal yang di luar kalian. Jadi ibaratnya fokus dengan kerjaan, karir, ataupun keluarga. Dan ada juga energi yang kayak, ya aku bukan karena rindu sih aku bilang ya, dia kayak, ya aku suka kamu, ya aku ada rasa sama kamu, ya aku sayang sama kamu. Untuk kita yang energi yang seperti gimana untuk cerita aja, oke, gitu ya. Cuman untuk energi yang benar-benar mengarah ke komitmen, I don't think so gitu. See, seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Aku ngerasain seseorang masih belum, seperti aku bilang tadi, dia belum benar-benar percaya. Walaupun di dalam diri dia percaya, ya dia lebih percaya ke ketakutannya daripada intuisinya. Jadi entah kamu yang memang selalu mendua atau dia yang memang selalu mendua, jadi dia ngerasa kamu itu juga bakal seperti yang dia lakukan. Ya, jadi dia tidak percaya kalau sampai hubungan ini mengarah ke komitmen, karena dia ngerasa nggak mungkin kamu setia. The Sword and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Wow, sangat berat memang untuk menjalani seseorang yang memang belum menemukan kebahagiaan dalam dirinya dia, belum menemukan oneness, belum joy sama diri dia sendiri. Ya, gimana dia bisa enjoy ngejalanin hubungan bersama kamu kalau dia belum enjoy dengan diri dia sendiri. Jadi bagi kalian yang ada di hubungan ini, ya, kamu yang mempercaya dia bakal setia baik-baik aja, kamu aku bilang kamu harus nelan banyak sakit hati kalau kamu ingin bertahan dengan dia. See, hubungan ini memang membantu untuk ascending kamu, transcending obstacle, learning expansion your past, preparing for union. Ini membantu kamu untuk memang belajar, growing, benar-benar kuat banget untuk pembelajarannya di sini bagi kamu yang berusaha dengan orang ini. Ya, cuman apakah kamu siap dengan kesakitan ini terus-terusan seumur hidup kamu? Ya. Dan untuk siap, karena orang ini bakal gimana pun dia bakal ninggalin kamu. Ya, I'm sorry to say, orang ini cepat atau lambat dia bakal ninggalin kamu. Walaupun dia ada rasa, dia tahu, cuman istilahnya dia tahu aja itu nggak cukup. Kalau yang dia percaya itu adalah takutannya, keegoisannya. Kita lihat tarotnya. Five of Cups, Knight of Wands, Strength. Orang yang sangat keras hati, ya. Berat banget untuk bisa mengubah orang ini. Nah, jadi bagi kamu yang ngerasa kamu bisa mengubah dia, I'm sorry. Kamu gak bisa mengubah dia hanya karena memang kamu sayang, kamu cinta sama dia, kamu menerima dia. Dia pernah memperlihatkan diri dia yang baik, ya, kamu ngerasa dia bakal bisa seperti itu lagi. Aku bisa bilang sama kamu, no, dia gak akan pernah bisa seperti itu. Apa yang dia lakukan dulu itu memang untuk menarik kamu dekat dengan dia. Dia melakukan itu supaya kamu mau bersama dia. Namun apakah dia benar-benar seperti itu orangnya? Enggak, ya. See, Three of Swords. Apalagi jika memang benar-benar dia tidak bisa dengan satu orang, ya, hanya dengan kamu. Wow, sulit banget. Dan dia rindu, seperti yang aku bilang, aku sulit untuk bilang dia benar-benar rindu. Dia sendiri
bisa dibilang dia lebih, ya aku suka, ya that's it, ya kamu cantik, kamu manis, kamu baik, ya aku suka dengan energi kamu, energi dimana dia ngerasa kamu sosok yang bisa untuk menyembuhkan dia. Ini energi yang cukup toksik ya. Jika memang ini pria, dia pasti bakal berharap untuk kamu momong dia ya. Dia berharap kamu itu untuk menyayangi dia, menerima dia tanpa mengubah dia, dan dia bisa jadi diri dia padanya, sedangkan kamu harus seperti yang dia mau. That's exhausting ya. Ini melelahkan banget loh hubungan yang kayak gini ya. Temperance, Five of Swords, Seven of Swords, Seven of Wands. Mungkin udah lama terjadi ataupun gimana, namun yang pastinya misalnya udah lama, dia masih mengingat kamu dalam artian perpisahan kamu dengan dia ngelihat kamu jauh lebih baik daripada dia, dan itu yang membuat dia malu untuk menjangkau kamu. Jika kamu justru jauh lebih buruk daripada dia bakal menjangkau kamu ya, karena dengan begitu dia ngerasa dia bisa memanfaatkan kamu lagi ya. I'm sorry untuk pembacaan yang keempat, jadi ini memang cukup direct, cukup detail ya. Three of Cups. Namun apakah dia sekarang sendiri? Aku bisa bilang no ya. Dia mempunyai beberapa option. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia sibuk dengan keuangan dan kerjaan dia sendiri, sibuk untuk menutupi kesakitan dan kekecewaannya dia. Yang aku ngeliat dia memang udah punya sih sebelum bersama kamu, namun dia menjadikan pasangannya ataupun kamu itu orang yang bertanggung jawab atas rasa yang dia rasakan sih. Itu yang membuat dia jauh dari jiwanya dia, jauh dari intuisinya dia. Dan aku harus bilang, mau siapapun di sini gak akan pernah bisa memenuhi ekspektasinya dia ya, karena orangnya sendiri sama sekali tidak seimbang. Saat sesuatu hal nggak bisa dia kontrol, nggak baik, ya udah dia menyerah, dia tinggalkan, dia nggak peduli ya. Dia mau gimana pun, at least dia tidak sesakit itu ya. Si King of Swords, dan di the bottom of the deck-nya ada Hierophant. Wow, bagi kamu yang masuk masa spiritual, dia menyukai energi kamu saat ini loh ya. Dan sekarang dia percaya tentang kamu. Kalau dulu dia nggak percaya tentang kamu, entah apapun yang kamu katakan, dia ngerasa kamu nggak cukup dewasa seperti apa yang dia jalani saat ini. Namun saat dia ngelihat kamu saat ini, jika memang kamu udah ascending, nah bersatu dengan diri kamu, dia ngeliat, wow, kamu jauh lebih baik dan kamu jauh dari jangkauannya dia ya. Dan dia ngerasa dia nggak akan mungkin bisa untuk menjangkau kamu, nggak akan bisa untuk mengambil manfaat dari kamu lagi ya. Quite ironic, isn't it? Jadi memang agak ironis memang, cuman itu yang aku lihat. Jadi bagi kalian yang di pembacaan terakhir ini, believe in yourself, yakin dan percaya terhadap diri kamu sendirilah yang utama. Gak peduli orang di luar sana tidak percaya dengan kamu, okay? That's none of your business. Itu urusannya mereka, bukan urusannya kita ya. Biarin aja gitu. Yang penting kita hidup sebaik-baiknya bagi diri kita, bukan untuk orang lain ya. Apapun yang di luar diri kita itu bukan kontrolnya kita, okay? Dan kembali ke pertanyaannya, apakah dia rindu? Aku bisa bilang no, namun lebih ke arah dia lebih kagum dan dia lebih ya suka memang dengan energi kamu saat ini. Cuman ya untuk yang benar-benar menjangkau kamu, mencari tahu, mungkin dia mencari tahu, aku ngeliat dia mencari tahu tentang kamu, cuman yang untuk benar-benar menggapai kamu, no
ya, orang ini nggak mau, dia ada rasa, aku bilang seperti ya malu ya, kan dia ngerasa dia udah memperlihatkan sisi dia yang terburuk ke kamu, dan dia rasa itu udah cukup sekali, dan dia nggak mau untuk tahu kalau dia memang seburuk itu. Okay, that's it. Jadi ya itulah pilihan dia saat ini. Okay, I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching, dan aku nggak nyangka videonya sampai 1 jam lebih berarti ya. Oke, berarti memang pesannya banyak untuk kita semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. See you in the next video. Bye bye.